bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa, oke, fine. Seperti kata dia, kita harus toleransi, yaitu membiarkan kepercayaan masing-masing. Oke, entok terima. Sekarang entok bertanya, kalau memang Nabi Isa itu bukan adalah Yesus, nah siapa yang dilahirkan si Bunda Maria? Yesus itu lahir dari rahim siapa? Di tahun berapa sesungguh-sungguhnya? Ayo ahli sejarah berbicara di sini. Ya, entok buka forum, vote, ya, apa vote ya. Aku tidak peduli kalian mau bertuhankan siapa, mau bertuhankan Gundurwo pun berkali-kali aku bilang silahkan. Nah, karena kau mempertegas tadi dibicara kau wanita Gonjes, kalau orang Islam selalu menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa. Oke, berbeda. Tuhanmu adalah Yesus, Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Oke, fine kita di situ. Sekarang kau harus menjawab siapa yang dilahirkan, siapa yang dilahirkan, yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya, apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang terberak, yang oek, ya, yang ngisap pentil, minum susu, ya, yang terkencing, yang dibedongi, ya, yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam. Siapa? Coba jawab. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, apa? Ronaldo di Kipro. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi. Woi, cukur. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, apa? Ronaldo di Kipro. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi. Woi, cukur. Memang pun aku salah memegang foto itu karena aku tidak seiman sama kalian, aku minta maaf. Dan aku berjanji tidak akan pernah megang foto itu lagi. Tidak akan pernah aku pegang foto itu lagi sampai kapanpun. Hanya itu saja. Dan kalian juga, aku sudah memaafkan semua orang-orang yang sudah berkata jahat. Sudah menuduh, sudah menyakiti hati oleh aku maafkan kalian. Kalian gak usah minta sama aku langsung bilang maaf sama kalian. Semoga nanti di padang mahsyar kalian tidak cari-cari entok. Kalian tidak cari-cari aku. Karena itu hanya membuat aku juga tersiksa di padang mahsyar harus melayani pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat. Aku maafkan semua orang yang sudah berkata B1, B2, berkata-kata kelamin, kata-kata kotor, segala macam sama aku, memfitnah-fitnah aku ikhlas. Kalian gak perlu mencari-cari aku di padang mahsyar. Dan aku juga berharap kalian tidak akan pernah aku cari-cari di padang mahsyar. Aku hanya bisa bilang kekuatan aku saat ini hanya maaf. Gondrong. Nah itu muncul tuh laki-laki gondrong di Google, itu yang paling atas. Itu saya ambil. Nah bagi saya berarti dia banyak dikenal orang karena di Google dia paling atas. Nah dan saya tidak tahu dia siapa, dia dari agama apa, dia itu apa, saya nggak tahu karena saya tidak kenal. Saya hanya peduli dengan agama saya. Baik, untuk menjawab entop. Entop. Siapa yang ditetein, siapa yang dilahirkan dari lubang najis, siapa yang makan, siapa yang taberak, siapa yang ini dan segala macam. Nah, maka jawabannya kita melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14 berkata firman itu telah menjadi manusia dan telah kita melihat kemuliaannya, itu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih dan kebenaran. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat tadi hakikat Allah itu, Allah yang Esa itu adalah Bapa dan dia punya firman dan dia punya Roh Kudus, maka firman inilah yang diutus menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Itu sebabnya dikatakan diutus, karena Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 8 ayat 42 datang dan keluar dari Bapa. Maka tentu saja yang keluar dari Bapa adalah firman ini, dia adalah Allah. Hakikatnya adalah Allah.
Makanya kan dalam Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi firman yang mengambil rupa seorang manusia, maka berpribadi, hidup. Makanya dikatakan pribadi. Ya. Nah, jadi ketika dia menjadi manusia, ya tentu saja dia sama seperti kita. Dia haus, dia lapar, dia capek, dia tidur gitu ya. Dia dinenein, dia disunat, dia dan segala macam seperti yang diperlukan oleh Ratu Entok tadi ya. Nah, jadi itu hal yang wajar. Kenapa? Karena dia sudah mengambil rupa seorang manusia. Tapi jangan lupa bahwa hakikat daripada firman yang menjadi manusia ini adalah roh yang menyatu kepada Bapa. Maka mereka tidak bisa dipisahkan karena hakikatnya satu, yaitu Allah. Yang tidak bisa dipisahkan, tapi kita bisa membedakannya, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi sesimpel itu teman-teman sekalian. Ya, jadi saya kira penjelasan ini sangat sederhana saya sampaikan, dan kiranya teman-teman bisa menangkapnya juga, sehingga teman-teman bisa menjawab tuduhan-tuduhan seperti yang disampaikan oleh mereka ini. Baik, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.